Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Apakah sudah menyelesaikan pengisian pengelolaan kinerja guru? Dalam video ini akan ditunjukkan bagaimanakah mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Jika sudah menyelesaikan 3 tahapan pada pelaksanaan observasi, maka di dalam aplikasi ditunjukkan masing-masing tahapan sudah tertandai dengan centang warna hijau. Di sini ditunjukkan langkah pertama sudah selesai, langkah kedua sudah selesai, langkah ketiga sudah selesai. Kemudian pada langkah berikutnya adalah pembinaan kinerja, isi dokumen refleksi tindak lanjut. Ini adalah tahapan terakhir dari praktek kinerja yang dinilai oleh kepala sekolah. Baiklah, untuk mengisi dokumen refleksi tindak lanjut, silakan pada tombol lanjutkan ditekan. Berikutnya, di sini akan ditampilkan formulir refleksi tindak lanjut. Sebelum mengisi, pastikan sudah difahami terlebih dahulu masing-masing pertanyaan dari formulir ini, sehingga dalam pengisian nanti antara pertanyaan dengan jawaban tersambung. Sebelum mengisi dari berbagai pertanyaan yang ada di sini, sebaiknya mengingat-ingat kembali pada tahapan sebelumnya apa yang sudah diisikan pada formulir isian tindak lanjut. Di sini ada pertanyaan yang pertama, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Jika lupa dengan isian upaya tindak lanjut, di sebelah kiri ini ada ringkasan dari formulir yang sudah diisikan pada tahapan sebelumnya. Upaya tindak lanjut yang saya lakukan saat itu adalah mengikuti diskusi-diskusi maupun webinar atau sumber belajar lainnya untuk mendapatkan referensi membuat media belajar yang fleksibel. Saat itu saya merasa bahwa dalam pembelajaran itu ada masalah, yakni ketika ada praktikum, siswa tidak bisa mengikuti kegiatan praktikum dengan baik dikarenakan lupa dengan instruksi-instruksi yang sudah diberikan sebelumnya. Dari upaya tindak lanjut ini, maka saya timbul inspirasi. Setelah melakukan diskusi-diskusi, mengikuti webinar, timbul inspirasi bagaimana sih membuat tutorial pembelajaran sehingga ketika siswa praktikum di kelas, dia pada saat lupa instruksi-instruksinya bisa membuka kembali instruksi yang diberikan oleh gurunya. Pada saat saya sebelumnya memberikan instruksi atau petunjuk melalui layar monitor, ketika layar monitor itu ditutup, maka siswa lupa. Sekarang muncul ide bagaimana ya supaya anak-anak itu tidak lupa kembali. Maka inilah yang saya inspirasikan membuat video tutorial. Harapannya jika siswa itu pas lupa, dia bisa membuka tutorialnya kembali kemudian dipraktekkan di depan komputer. Kemudian pada pertanyaan berikutnya, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktek Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Di sini diberikan contoh capaiannya. Misalnya, saya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Ini contohnya. Tentu saja tidak harus seperti ini. Dalam kaitannya dengan masalah sebelumnya, dalam pembelajaran yang saya alami,
Maka pada pertanyaan ini saya mengisikan demikian. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktek Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Di sini saya memberikan jawaban setelah mendapatkan inspirasi tersebut. Inspirasi ini maksudnya itu untuk membuat video pembelajaran berupa video tutorial itu. Saya membagikan video tutorial kepada peserta didik yang dapat diakses secara bebas sebelum pembelajaran dilaksanakan. Jadi sebelum siswa itu masuk di lab komputer, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan melihat videonya. Dengan harapan peserta didik telah membaca apa yang akan dilaksanakan pada saat pembelajaran. Dan jika lupa instruksi, dapat membuka kembali videonya. Ini kebetulan karena materinya adalah informatika yang dipraktekkan di laboratorium komputer. Selanjutnya pada pertanyaan berikutnya, apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga ketika membuat video tutorial ini sudah mikir, ini nanti akan mengalami hambatan jika membagikan video tutorial kepada para peserta didik. Hambatannya apa saja itu? Ini jawaban saya. Ada beberapa tantangan yang ditemui saat melaksanakan perubahan praktek pembelajaran. Antara lain, 1. Menyita waktu yang cukup lama untuk menyiapkan video tutorial. Karena membuat video tutorial itu harus menyiapkan materinya, kemudian harus melakukan editing videonya, melakukan rendering, dan seterusnya. Ternyata butuh waktu yang relatif lama untuk membuat media pembelajaran itu. Kemudian hambatan yang kedua adalah ada sebagian kecil dari peserta didik yang tidak memiliki gawai. Atau ada juga siswa yang dia itu memiliki gawai tapi pinjam orang tuanya, sehingga dia pada saat di sekolah tidak bisa membawa HP-nya karena digunakan orang tuanya di rumah. Kemudian masalah yang ketiga yaitu beberapa siswa memiliki HP tetapi tidak memiliki paket data yang cukup untuk mengakses video tutorial ini. Ini 3 hambatan yang saya rasakan paling sulit dihadapi ketika membuat video tutorial untuk disampaikan ke siswa. Kemudian pada pertanyaan, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan tetap terjadi? Disinilah saya membuat rencana sebagai berikut. Untuk mengatasi tantangan tersebut, agar tetap terjadi perubahan, saya berencana 1. Meningkatkan kemampuan dalam memilih dan menggunakan video editor. Karena memang banyak sekali pilihan membuat video, ada aplikasi-aplikasi yang cepat dan seterusnya. Memang untuk membuat video itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan editing video, sehingga akan memilih video editor yang cepat untuk membuat video. Kemudian juga meningkatkan kemampuan dalam penyiapan materi. Langkah yang kedua yaitu bagi peserta didik yang tidak memiliki gawai atau memiliki gawai tapi paket datanya terbatas, maka akan saya berikan tutorial dalam bentuk teks yang dibagikan sebelum pembelajaran dilaksanakan. Bagi siswa yang HP-nya memiliki paket data terbatas atau bahkan tidak memiliki HP, siswa masih punya kesempatan untuk membaca tutorialnya dalam bentuk teks. Jika sudah yakin dengan jawaban pada seluruh pertanyaan di dalam formulir refleksi tindak lanjut, silakan ditekan tombol kumpulkan. Namun, jika masih ingin melakukan perubahan di waktu yang lain, bisa ditekan tombol simpan draft. Kali ini saya akan menekan tombol simpan draft terlebih dahulu. Simpan draft sebelum keluar,
Pilihan Anda akan disimpan dan bisa dilanjutkan nanti. Jika lewat batas waktu, draft akan otomatis dikumpulkan. Simpan dan keluar. Demikian panduan pengisian refleksi tindak lanjut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.